Seminggu sebelum Lebaran, Mbak Lestari sudah mulai merebus ketupat sejak subuh. Seperti kebiasaannya setiap tahun, tapi tahun ini, hatinya terasa berbeda. Asap dari periuk besar mengepul pelan di dapur belakang rumah Joglo yang sudah berumur lebih dari 5 dasawarsa. Udara pagi Solo masih lembut, diselimuti aroma santan dan pandan dari rebusan ketupat yang menggantung di sisi pawon. Di kejauhan, suara azan subuh mengalun pelan dari masjid kampung. Ayam-ayam jago saling bersahut, dan pedagang sayur mulai mendorong gerobaknya menyusuri gang sempit yang basah embun. Lestari duduk di bangku rotan rendah, mengenakan kain batik coklat tua yang sudah lusuh tapi bersih, sambil mengaduk pelan rebusan ketupat. Tangannya bergerak tanpa suara, tapi matanya kosong. Teh melati dalam cangkir keramik tua bertutup kecil mengepul di samping tungku. Tradisi ini selalu ia lakukan setiap tahun sejak almarhum nenek berpulang. Namun entah mengapa, pagi ini, hati Lestari terasa seperti kain basah yang diperas pelan-pelan. Suara pintu kamar dibuka keras membuatnya menoleh. Raras, adik bungsunya yang baru tiba dari Jakarta semalam, keluar sambil menguap. Rambutnya masih diikat setengah, matanya tertutup maskara yang belum dibersihkan. Ia berjalan langsung ke kulkas, membuka botol air dingin, lalu kembali ke kamar tanpa sepatah kata pun. Lestari hanya tersenyum kecil dan kembali ke tungku. Tak lama, Bu Lastri datang dari ruang tengah membawa map coklat lusuh. "Tari, ini loh, tolong dicek. Ibu bingung pajak-pajakan ini," katanya sambil menyodorkan map ke pangkuan putrinya. Lestari mengangguk, menerima dengan tenang. "Nanti Tari lihat, Bu." Ia meletakkan map itu di atas nampan bambu yang biasa dipakai menyuguhkan ketupat. Setelah menyiapkan semua di dapur, ia duduk di ruang makan dan mulai membuka satu persatu dokumen, lembar SPPT, kwitansi listrik, daftar belanja arisan. Semuanya ia susun rapi, mencatat yang belum dibayar. Namun di bagian bawah tumpukan, satu amplop putih bersih dengan segel notaris membuat alisnya bertaut. Ia membukanya pelan, seperti membuka luka lama. Di dalamnya, sebuah salinan surat wasiat resmi. Nama penerima, Raras Pramesti. Rumah Joglo, tanah belakang, dan sepetak kebun sisi selatan, semuanya atas nama adiknya. Tidak ada nama Lestari. Bahkan tidak satu kalimat pun menyebut perannya menjaga rumah, membayar tagihan, atau mengganti atap genteng tahun lalu saat hujan merusak plafon ruang tamu. Lestari tidak marah, tidak menangis. Ia hanya menutup kembali surat itu dengan rapi dan menyelipkannya ke dalam tas rotan kecil miliknya. Hari itu ia tetap menyeduh teh untuk ayahnya, menyapu halaman, dan menyapa Bu Ningsih yang lewat sambil membawa nampan ketupat bentuk bunga. "Masya Allah, Mbak Lestari masih rajin seperti dulu," kata Bu Ningsih sambil tersenyum. Lestari mengangguk kecil. "Ketupatnya tahun ini agak banyak, Bu. Kalau butuh tambahan, tinggal bilang." Sore harinya, Lestari bersiap ke makam kakek. Ia mengajak Raras dan ibunya, tapi seperti yang ia duga, Raras menolak. "Mbak aja deh, aku capek. Tadi malam tidur cuma 3 jam. Bu Lastri hanya berkata pelan, "Ibu ikut besok aja ya," kakinya agak nyeri. Akhirnya Lestari pergi sendiri. Ia membawa bunga melati kering dan air mawar dalam botol plastik. Di depan nisan kakek yang tertulis nama, Sastrowinoto bin Mulyadi, Lestari duduk diam. Ia tidak menangis, hanya menatap batu nisan dan menggenggam tas rotannya erat. Surat warisan masih ada di dalam. Matahari mulai turun saat ia pulang. Rumah Joglo terlihat temaram diterpa cahaya jingga. Lentera minyak mulai dinyalakan. Suara radio tua Pak Suryo mengalun lagu keroncong lembut. Raras sedang menelepon entah siapa, tertawa-tawa sambil memoles kuku. Lestari berjalan ke belakang rumah. Ia duduk di teras, menyeduh teh melati yang tersisa. Suara ayam dari kandang dan ibu-ibu yang menyulam di serambi rumah sebelah mengisi keheningan. Ia membuka kembali surat wasiat, membacanya dalam senyap. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya basah. Kalau diam itu yang mereka mau,
Aku bisa diam 1000 bahasa, gumamnya pelan. Takbiran biasanya penuh tawa dan doa, tapi malam ini, rumah Joglo hanya penuh gema kalimat yang menusuk hati. Jangan drama, Mbak. Suara beduk dari masjid besar kampung menggelegar silih berganti, menyatu dengan gema takbir dari pengeras suara surau di tiap sudut gang. Di luar rumah, anak-anak berlarian dengan petasan di tangan, tertawa sambil melempar kembang api ke jalan beraspal yang mulai berembun. Para ibu membawa baskom opor dan rendang ke rumah-rumah kerabat, bersalaman hangat dan membagikan senyum. Namun di dalam rumah Joglo keluarga Suryo, tak ada tawa, tak ada hangat, hanya senyap yang menebal seperti kabut di pagi hari. Lestari memandangi meja ruang tengah yang baru saja ia lap bersih. Di atasnya, ketupat yang baru ditiriskan belum tertata. Piring-piring bunga warisan Simbah masih tersusun rapi di lemari kaca. Ia memandang sekeliling, tak ada yang membantu. Raras duduk berselonjor di sofa, wajahnya tertunduk ke layar ponsel, sesekali tertawa sambil mengirim stiker. Pak Suryo duduk di pojok ruangan, menyalakan radio tua yang mengalun keroncong pelan, suaranya berdesis karena gangguan sinyal. Bu Lastri sibuk di dapur, tapi tidak mengundang Lestari untuk berbagi beban seperti biasanya. Bu Ningsih datang membawa ketupat berbentuk bunga, diselimuti kain batik. Dulu kamu yang paling suka bentuk begini, Tari, katanya sambil tersenyum. Katamu, mirip bunga teratai di kolam depan. Lestari mengangguk kecil. Saya masih ingat, Bu. Tapi senyumnya hanya menggantung sebentar. Setelah Bu Ningsih pamit, Lestari kembali ke kamarnya dan membuka laci. Surat warisan itu masih di sana, dilipat rapi. Ia memegangnya sebentar, lalu menarik napas panjang. Malam ini, ia tidak ingin menyimpannya lagi. Ia ingin jujur, sekali saja. Ia melangkah ke ruang tengah. Raras masih duduk sambil memoles kuku. Pak Suryo menoleh sekilas. Bu Lastri muncul dari dapur dengan nampan berisi gelas-gelas teh. Ibu, Bapak, suara Lestari pelan, tapi cukup jelas. Mereka semua menoleh. Aku nemu surat ini di map pajak kemarin, katanya sambil mengangkat amplop putih. Ia meletakkannya di meja. Warisan rumah ini, semuanya atas nama Raras. Bu Lastri terdiam. Tangannya gemetar sedikit saat meletakkan cangkir teh. Oh, itu, iya, Nak. Tapi bukan karena kami pilih kasih. Lalu kenapa? Tanya Lestari. Nadanya masih tenang. Raras kan, anak bungsu. Dia masih perlu banyak dibantu, jawab Bu Lastri dengan senyum canggung. Kamu sudah mandiri, Lestari, sela Pak Suryo datar. Kami pikir kamu tak butuh apa-apa lagi. Lestari menatap mereka satu persatu. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. 1 detik, 2 detik, ia hendak bicara, tapi... Ya ampun, Mbak, jangan drama, deh. Suara Raras meluncur cepat, penuh rasa jengkel. Cuma karena nggak dapet warisan, langsung kayak gini. Lebaran, loh. Lestari menoleh ke arah Raras. Tatapannya bukan marah, tapi kosong. Ia mengangguk pelan, lalu memutar tubuh. Langkahnya menuju pintu depan terasa berat tapi pasti. Lestari, tunggu, seru Bu Lastri, berlari kecil dan mencoba memegang lengan anak sulungnya. Tapi Lestari menarik tangannya perlahan, tanpa kekerasan, lalu berjalan keluar. Pintu kayu itu menutup dengan suara lembut. Tapi di dalam rumah, ruang tengah seperti meledak dalam keheningan. Radio masih berbunyi. Keroncong berdesis menyambung lagu lama yang tak lagi dikenali. Di luar, petasan meledak keras. Tawa anak-anak menyambung dari ujung gang ke ujung lainnya. Bau opor dari rumah tetangga membuat udara terasa hangat. Tapi di rumah Joglo itu, suasana dingin menyesakkan. Mohon maaf lahir batin, ucap Pak Suryo pelan, hampir seperti bisikan. Tapi tidak ada yang menjawab. Esok paginya, tidak ada sarapan, tidak ada ketupat yang ditata rapi. Lestari tidak ada di rumah. Lebaran usai, tapi bagi keluarga Joglo, keheningan baru saja dimulai.
Hari-hari setelah Idul Fitri biasanya dipenuhi kunjungan balik, tawa keluarga, dan suara piring yang bersentuhan saat membersihkan sisa opor. Tapi di rumah joglo keluarga Suryo, suara-suara itu menghilang. Lestari tidak kembali, tidak pagi itu, tidak seminggu kemudian, bahkan setelah 2 minggu, rumah tetap hening tanpa langkah kakinya yang biasa terdengar dari dapur ke sumur. Pak Suryo masih menyalakan radio tua setiap pagi, tapi volumenya kini lebih pelan, seakan tahu bahwa suara keroncong tidak bisa menutupi kekosongan yang lain. Bu Lastri mencoba menata ketupat-ketupat sisa yang belum dikupas, tapi tangannya gemetar dan matanya basah saat melihat piring bunga tak lagi berisi apapun. Raras, awalnya masih menginap sambil bermain gawai di ruang tamu, mulai merasa bosan. Tak ada yang menyeduh teh, tak ada yang mengingatkan untuk makan. Di sisi lain kampung, tepat di belakang sekolah batik swasta, berdiri sebuah rumah kecil berdinding bambu. Di sanalah Lestari menetap. Dindingnya sederhana tapi bersih. Di sudut ruang tamu tergantung lukisan batik motif kawung peninggalan almarhum neneknya. Di teras belakang, suara alat kep batik terdengar ritmis, seperti napas yang pelan dan stabil. Setiap pagi, anak-anak kecil datang membawa kain putih. Mereka duduk melingkar di lantai beralas tikar pandan, memanggil Lestari dengan panggilan lembut, "Bu Guru." Ia tersenyum, membetulkan posisi tangan salah satu muridnya, lalu kembali berdiri di dekat tungku kecil yang ia gunakan untuk memanaskan malam. Bubur sumsum yang ia masak setiap Jumat pagi ia kirimkan ke Pak Warto, tukang becak pensiun yang tinggal di ujung gang. Pak Warto makin sering batuk. Kadang ia duduk di bangku kayu depan rumah, menyaksikan daun-daun kering berguguran tertiup angin musim kemarau. Atap seng rumahnya berderit setiap kali angin berhembus lebih kencang dari biasa. Tapi senyumnya tetap ada tiap kali Lestari datang membawa bubur atau termos kecil berisi teh manis panas. Di rumah joglo, Bu Lastri akhirnya mengirim voice note. Suaranya pelan, terdengar letih. "Tari, kami butuh kamu. Rumah ini butuh kamu." Tidak ada balasan. Sehari setelahnya, Pak Suryo mengirim pesan teks yang lebih langsung. "Jangan egois. Kita ini keluarga." Masih hening. Raras akhirnya mengirim pesan panjang, "Masa rumah mau dijual cuma karena kamu marah? Ini keterlaluan, Mbak." Lestari akhirnya membalas. Satu kalimat, "Rumah itu milik Raras. Urus sendiri." Di grup WhatsApp RT, kabar soal keluarga Pak Suryo mulai beredar. Beberapa warga bertanya-tanya mengapa rumah mereka tampak tidak terurus. Lampu teras tak menyala, genteng mulai berlumut. Tidak ada aktivitas. Bu Ningsih membaca semua pesan itu, tapi tak menanggapi. Ia hanya menatap layar ponsel lalu menutupnya sambil menghela napas. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Lestari baru saja menutup jendela rumah ketika suara batuk keras terdengar dari rumah Pak Warto. Ia segera mengambil syal, mengisi termos teh melati, dan berjalan menyusuri jalan kecil di samping kebun pisang. Saat sampai, ia mengetuk pintu pelan. "Pak Warto." Tidak ada jawaban, tapi suara batuk terdengar jelas dari dalam. Ia mendorong pintu yang tidak dikunci. Pak Warto sedang duduk di sudut, tubuhnya gemetar, napas tersengal. Lestari membantu membaringkannya di dipan, menyuapkan teh sedikit demi sedikit. "Saya ambil bantal." "Ya, Pak," katanya. Saat membuka lemari tua di pojok ruangan, matanya menangkap sesuatu. Sebuah kotak kayu kecil, warnanya gelap, berdebu, tapi masih utuh. Ia mengambilnya perlahan, meletakkannya di meja. Pak Warto tersenyum lemah, menunjuk ke arah kotak itu. "Ambil saja, Bu Guru. Itu sudah waktunya kamu tahu," katanya dengan suara serak. Lestari datang membawa termos teh dan sebuah kotak kecil dari bawah lemari kayu. Suara mereka makin keras di WhatsApp, tapi Lestari memilih mendengarkan suara angin sore, lebih jujur, lebih tenang. Musim hujan tiba lebih cepat dari dugaan. Di kampung Kauman, hujan turun rintik-rintik hampir tiap sore,
membuat udara lembab dan lantai kayu rumah Joglo mulai berbau apek. Genteng bocor di ruang makan dibiarkan tanpa terpal, membuat satu ember besar selalu diletakkan di tengah untuk menampung tetesan air yang konstan. Tikus-tikus kecil mulai berlarian di balik rak dapur, mencari sisa makanan yang tak lagi dijaga rapi. Di paviliun mungil belakang sekolah batik, Lestari menutup jendela kayu kecil dengan tenang. Tetesan air menyusuri kaca, menimbulkan irama samar yang menenangkan. Ia duduk di lantai dengan secangkir teh melati, mendengarkan anak-anak murid menyelesaikan batik tulis mereka. Di luar, tukang sayur yang lewat sempat berbisik pada pembantu rumah sebelah, rumah Pak Suryo makin sepi, ya. Mbak Lestari nggak pernah kelihatan ke sana lagi. Lestari menerima voice note dari ibunya malam itu. Panjang, suaranya lembut tapi mengandung tekanan. Nak, maafkan ibu, tapi rumah ini sedang susah. Kami butuh kamu, kami makin tua. Tidak lama setelah itu, muncul voice note lain, kali ini dari Pak Suryo. Nada kaku, dingin. Kamu tega membiarkan orang tua kamu jatuh seperti ini? Ia membaca tanpa membalas. Ponsel ditaruh di meja, dan ia melanjutkan melipat kain batik hasil latihan anak-anak. Di pojok ruang, Pak Warto duduk bersandar, sesekali batuk kecil. Lestari menatapnya sebentar lalu menyodorkan teh panas. Minum dulu, Pak, masih hangat. Sementara itu, di grup WhatsApp RT, obrolan mulai berubah arah. Seorang tetangga menulis, rumah Pak Suryo bocor. Katanya listrik sempat diputus. Lainnya menambahkan, katanya Mbak Lestari pergi dari rumah. Kenapa ya? Dalam keheningan itu, Bu Ningsih akhirnya menulis satu kalimat, kadang kita terlalu cepat menyalahkan yang diam. Raras mulai panik. Setelah melihat pesan-pesan di grup, ia datang ke paviliun Lestari. Hujan masih turun rintik, payung yang ia bawa kecil, dan sepatunya basah. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk beberapa kali. Ketika Lestari membukakan pintu, ia langsung bicara cepat, nada tinggi, nyaris gemetar. Mereka akan kehilangan rumah, Mbak. Kalau kamu nggak bantu, rumah itu bisa dijual. Kamu tega? Lestari menatap adiknya sebentar, lalu menunduk mengambil kain handuk kecil untuk diberikan. Ia mengangguk pelan, lalu menjawab tanpa emosi, lalu kenapa dulu aku dianggap bukan bagian dari rumah itu? Raras terdiam, matanya bergerak ke sekeliling ruangan, dinding bambu, alat kep batik, termos teh, dan lukisan batik tua tergantung rapi. Di sudut, ada dua pasang sandal kecil milik murid Lestari. Semua sederhana, tapi hidup. Pak Warto batuk makin parah, tubuhnya membungkuk. Lestari segera menghampiri, memegang tangannya. Ia berpaling ke Raras yang masih terpaku. Tolong carikan ojek, Raras. Aku harus bawa Pak Warto ke dokter. Raras menurut tanpa banyak bicara. Lestari memutuskan membawanya ke dokter dengan bantuan dari seorang teman lama Pak Warto. Kotak kayu itu sederhana, tapi isinya seperti jendela ke masa lalu yang penuh harapan dan penghargaan. Malam itu hujan turun deras, membasahi genting dan jalan-jalan kecil kampung. Di rumah Pak Warto, lampu minyak menyala remang di pojok ruangan, memantulkan cahaya kekuningan ke dinding kayu tua yang mengelupas. Foto-foto hitam putih tergantung berjejer di atas lemari kayu rendah, pernikahan, becak pertama, dan senyum lembut almarhumah istri beliau. Lestari duduk di tikar pandan, memegang cangkir kopi tubruk hangat. Aroma minyak kayu putih bercampur dengan uap teh jahe dari termos kecil yang ia bawa. Di hadapannya, Pak Warto, berbalut sarung dan sweater wol tipis, menarik napas perlahan. Kotaknya, boleh kamu buka, katanya pelan. Kotak itu diletakkan di sudut rak selama bertahun-tahun. Ukurannya kecil, warnanya sudah pudar. Lestari membukanya hati-hati. Di dalamnya, terlipat rapi, ada lembaran batik-batik klasik berusia puluhan tahun, motif parang rusak, sidomukti, dan truntung. Warnanya sudah mulai memudar, tapi benang emas masih terlihat jelas. Di bawahnya,
Ada amplop tua dan selembar sertifikat tanah. Lestari membuka amplop itu. Isinya, surat tulisan tangan dari almarhumah istri Pak Warto. Kalimatnya sederhana, penuh doa, dan harapan agar batik ini bisa terus diwariskan kepada perempuan yang menjunjung nilai kesetiaan dan ketulusan. Di akhir surat, tertulis, "Kalau kamu baca ini, berarti kamu sudah menemukan yang kami titipkan." Lestari menahan napas. Pak Warto tersenyum samar. "Kamu ingat 2 tahun lalu, saya masuk rumah sakit karena jatuh dari becak? Saya tahu itu kamu yang bayarkan tagihannya diam-diam. Pihak rumah sakit bilang, sudah lunas atas nama L." Ia merogoh saku dan mengeluarkan ponsel jadul, lalu menekan beberapa tombol. "Saya hubungi Pak Wahyu, teman lama saya, sekarang dia pengacara sosial." Tak lama kemudian, ponsel Lestari berdering. Suara di seberang terdengar hangat. "Selamat malam, Mbak Lestari. Pak Warto sudah cerita. Saya siap bantu, asal kamu setuju." Lestari sempat ragu. "Saya tidak ingin menggugat atau merebut apa-apa, Pak." Suara Pak Wahyu tenang. "Bukan soal rebutan, ini soal keadilan. Kalau Mbak punya bukti pembayaran renovasi rumah, itu sah secara hukum sebagai kontribusi yang bisa dituntut." Pak Warto menatap Lestari lama, lalu berkata, "Ini bukan tentang balas jasa, Tar. Ini keadilan kecil yang terlambat." Lestari diam. Angin malam menyusup lewat celah dinding. Ia melihat kembali batik-batik di dalam kotak, lalu menutupnya perlahan. "Kalau memang harus begitu, saya pasrah." 2 hari kemudian, Pak Wahyu datang membawa dokumen legal. Ia memotret kwitansi-kwitansi lama yang Lestari temukan dalam map arsip, biaya genteng, listrik, cat dinding, perbaikan talang. Semuanya atas nama Lestari. Jumlahnya tak kecil. "Cukup kuat untuk menuntut hak sepertiga bagian rumah," kata Pak Wahyu. Secara hukum dan moral, Lestari hanya mengangguk. Ia tak ingin mengulang semua luka. Ia hanya ingin bagian kecil untuk bisa tinggal dengan tenang. Malam itu sebelum tidur, Pak Warto menyelimuti tubuhnya dengan sarung tua, lalu berkata perlahan, "Kalau mereka datang, dengarkan bukan dari mulutnya, tapi dari matanya." Pagi Lebaran tiba. Saat Lestari sedang menghangatkan bubur sumsum, terdengar ketukan halus di pintu depan. 3 wajah yang dulu memalingkan muka kini berdiri basah kuyup di depan pintu kecil Lestari, menunggu, tidak berkata apa-apa. Kabut pagi masih menggantung rendah di halaman. Suara takbir mengalun lembut dari masjid kampung, menyatu dengan aroma ketupat dan opor dari dapur tetangga. Di rumah kecil Lestari, bau bubur sumsum yang sedang hangat di atas kompor menciptakan keheningan yang anehnya menenangkan. Lestari berdiri beberapa detik di balik pintu sebelum akhirnya membuka. Di hadapannya, berdiri Bu Lastri, Pak Suryo, dan Raras. Ketiganya basah kuyup. Raras tidak memakai riasan seperti biasanya, matanya sembab, rambutnya terurai basah. Pak Suryo menggenggam pecinya erat, dan Bu Lastri memeluk tas kecil di dadanya. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara. Lestari hanya memandang. Hening yang terjadi bukan karena tak ada kata, tapi karena semua kata sudah pernah digunakan dan gagal. Raras akhirnya berlutut di lantai teras yang dingin. "Kami salah, Mbak benar," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar oleh angin pagi yang lembut. Bu Lastri menyusul, menunduk dalam tangis. "Kami butuh kamu, kami kehilangan segalanya. Rumah, kehormatan, bahkan satu sama lain." Lestari menghela napas panjang. Ia masuk ke dalam, mengambil satu amplop putih yang sudah ia siapkan sejak malam sebelumnya. Ia menyerahkannya pada ibunya dengan tangan yang tak gemetar sedikit pun. "Ini salinan legal hak saya. Saya mundur. Rumahnya biar tetap atas nama Raras. Saya tidak ingin apapun lagi." Ia menatap langsung ke mata mereka. "Saya hanya ingin damai. Tapi jangan pernah panggil saya kalau hanya butuh uang." Pak Suryo menatapnya dalam. Lalu, perlahan, ia melangkah maju dan memeluk Lestari. Kaku, canggung, tapi nyata. Untuk pertama kalinya sejak Lestari kecil,
ia merangkul putrinya. Tidak berkata apa-apa, hanya air mata yang turun, menyatu dengan air hujan yang masih tertinggal di wajahnya. Dari seberang jalan, Bu Ningsih berdiri sambil memeluk ketupat dalam kantong anyaman. Ia tidak menyela, hanya menyaksikan dalam diam. Di sampingnya, seorang anak kecil, murid batik Lestari, menyodorkan bunga kertas buatan sendiri, lalu buru-buru kembali masuk ke paviliun. Langit mulai cerah, kabut menipis, dan cahaya matahari menembus awan seperti lembaran tipis keemasan. Saat mereka pergi, Lestari duduk di teras, tersenyum kecil sambil menatap langit. Kadang diam bukan bentuk menyerah, tapi cara paling halus untuk melawan. Langit pagi itu perlahan cerah, tapi bukan karena mentari, melainkan karena beban yang akhirnya terangkat dari hati yang lama diam. Ketukan pelan di pintu bukan sekadar permintaan maaf, tapi pengakuan diam-diam bahwa cinta yang tulus tak selalu butuh panggung. Dalam dunia yang sering terburu menilai, ada kekuatan di balik mereka yang memilih tenang, tetap memberi meski tak diingat, tetap hadir meski disisihkan. Kebaikan tidak selalu bersuara, tapi ia tahu jalan pulang dan pada akhirnya, ia menemukan tempatnya sendiri. Mungkin Anda pun mengenal seseorang seperti itu, tak banyak bicara, tapi selalu ada saat dibutuhkan. Jangan tunggu mereka pergi untuk menyadari nilainya. Dan bila kisah ini menggerakkan hati Anda, barangkali sudah saatnya kita belajar mendengar, bukan hanya lewat telinga, tapi lewat keheningan yang berkata jujur.